Hai guys, bersama saya Dio Muhammad. Di video kali ini saya akan merekomendasikan anime harem dengan MC yang overpower. Karena aku yakin banyak dari kalian yang suka dengan konsep MC overpower. Ya memang menarik sih MC yang overpower daripada MC yang cupu. Oke, di list kali ini akan lebih condong ke anime yang notabene underrated. Jadi aku nggak akan masukin High School DxD, terus Isekai wa Smartphone, dan lain-lain. Karena kedua anime itu udah termasuk overrated banget. Jadi ya nggak tak masukin. Sebelum masuk ke listnya jangan lupa buat klik subscribe dulu supaya aku bisa lebih semangat bikin videonya. Jadi yuk tanpa banyak omong langsung saja ke list yang pertama. Ichiban Ushiro no Daimo. Berpusat pada tokoh utama bernama Sai Akuto, yaitu seorang murid pindahan Akademi Sihir. Di hari pertama sekolahnya, dia sudah membuat heboh satu sekolahan karena dia diramalkan akan menjadi Raja Iblis di masa depan. Karena hal itu, dia pun tidak bisa hidup dengan tenang karena berita itu langsung tersebar ke seluruh Jepang. Meskipun konsepnya pasaran, tapi cerita di anime ini masih berbobot lah seenggaknya. Walaupun kebanyakan fanservice di anime ini, tapi lumayan lah buat cuci-cuci mata. Taimado Gakuen 35 bersetting di masa di mana sihir menjadi ancaman bagi umat manusia. Di zaman itu terdapat akademi anti sihir. Di akademi ini terdapat banyak peleton yang bertugas untuk membasmi para penyihir yang menyalahgunakan sihir untuk berbuat jahat. Dari sekian banyak peleton terdapat satu peleton yang dijuluki sebagai peleton ikan teri. Karena peleton ini berisi anggota-anggota payah yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak bisa bekerja sama. Karena kelakuan mereka, peleton ini pun tidak pernah berhasil menyelesaikan satu misi pun. Ketua dari peleton ikan teri ini adalah sang karakter utama, yaitu Kusanagi Takeru. Kusanagi sendiri sering menjadi barang olokan karena kemampuan bertarungnya yang masih kuno, yaitu menggunakan pedang. Sedangkan murid lainnya sudah menggunakan senjata api. Ada beberapa hal menarik dari anime ini. Yang pertama adalah story-nya pastinya. Lalu fanservice-nya yang nggak terlalu berlebihan lah meskipun anime harem. Menarik lah anime ini pokoknya, apalagi yang garap Silverlink, jadi nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Seiken Sukai no Word Brick. Gelut modal baca mantra. Ya anime inilah jawabannya. Anime ini benar-benar mencerminkan tentang dunia magic banget, karena hampir seluruh kemampuan sihirnya itu harus baca mantra dulu. Tidak seperti anime-anime magic lainnya, berfokus pada Haimura Moroha yang merupakan salah seorang saver yang belajar di Akane Gakuen. Moroha ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bereinkarnasi dari masa lalu. Meskipun dia bereinkarnasi, dia masih memiliki ingatan di masa lalunya. Dan juga dia ini adalah orang terkuat di masa lalunya itu. Tapi ternyata ada dua orang terdekat Moroha yang juga memiliki ingatan masa lalu. Dan juga mereka ini termasuk harem dari si kampret ini. Shinmai Mao no Testament. Anime sejuta umat wibu sangean ini memang layak sekali masuk ke list ini. Bukan cuman modal tetek doang, tapi fanservice juga mantep lah. Bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Tojo Basara. Dia merupakan anak tunggal dan hanya hidup dengan ayahnya. Suatu hari ayahnya memutuskan untuk menikah lagi, dan sang ibu tiri ternyata sudah memiliki dua anak perempuan yang bernama Mionaruse dan Maria. Namun dua adik perempuannya ini sebenarnya adalah iblis yang sengaja membohongi ayah Basara dan ingin menguasai rumah keluarga Basara. Tapi karena korban cucu dari Basara, akhirnya mereka tidak khilaf lagi. Hyakuren no Hao to Seiyaku. Anime dengan kedok perang tapi isinya ecchi semua. Berpusat pada Yuto Suou yang ingin mencari kebenaran di dunia barunya tersebut. Dia terseret ke dunia lain yang penuh dengan mitos mitologi Nordik lama. Ternyata yang punya smartphone di dunia fantasi bukan cuma si kampret ini. Ternyata di anime ini si MC juga punya smartphone. Bermodal smartphone dan pengetahuannya di masa sekolah, dia dapat memimpin ribuan pasukan klan serigala dan dikagumi banyak para gadis. Heroin di anime ini cakep-cakep semua pak, terutama yang rambut pirang. Beuh, mantep lah.
Absolute Duo. Jujur aja ya Pak, aku nonton anime ini sebenarnya tahu dari adegan fanservice di YouTube. Karena penasaran dengan anime ini, akhirnya ya nonton aja lah. Bercerita tentang Kokonoe Toru yang mendaftar ke Koryu Gakuen, yaitu sebuah sekolah khusus yang melatih para muridnya untuk bertarung, agar kelak mereka bisa menjadi pasukan keamanan. Para murid disuntikan dengan Luciful agar mereka bisa mengeluarkan Blaze. Blaze adalah sebuah senjata yang bentuknya sesuai dengan jiwa mereka. Biasanya Blaze itu berbentuk sebuah senjata seperti pedang atau tombak. Akan tetapi Blaze punya Toru berbentuk sebuah perisai. Setelah melewati beberapa ujian yang mengharuskan para murid bertarung satu sama lain, Toru lolos dan menjadi murid di Koryu Gakuen. Sekolah ini menjalankan sistem duo, di mana para murid harus membentuk tim beranggotakan 2 orang. Para duo akan tinggal sekamar dan yang menjadi duonya Toru adalah Julie, si gadis bule asal Norwegia. Siapa yang nggak pengen coba tidur bareng gadis bule polos? Untung MC-nya kuat iman. Coba kalau langsung gas, udah ada lagu kucing peduli pastinya. Kampion. Anime modal cipokan ini 11-12 lah sama Dead Alive, yang dimana saat bertemu dengan heroin baru kemungkinan bakal dicium sama si tokoh utama kampret yang satu ini. Cerita dimulai saat Kusanagi Goto diminta oleh kakeknya untuk mengembalikan batu artefak ke seorang teman di Sardinia yang bernama Lucrezia Zora. Di sana dia bertemu dengan Erika. Kemudian tanpa diketahui sebabnya seorang dewa sesat muncul dan merusak area sekitar. Setelah membunuh dewa itu, Goto menjadi seorang kampion atau pembunuh dewa. Tugasnya adalah untuk melawan dewa yang mulai mengubah semua hal sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dead Markara Hajimaru Isekai. MC yang stylenya mirip-mirip sama Kirito, cuma kok nggak ada yang protes ya di masa itu. Ya mungkin wibu saat itu belum selabil kebanyakan wibu zaman sekarang. Suzuki Ichiro adalah seorang programmer berusia 29 tahun yang selalu memaksakan tubuhnya untuk bekerja lembur. Hingga suatu saat ketika dia beristirahat, dia terbangun dan menemukan dirinya telah berada di sebuah dunia game RPG fantasi. Di dalam dunia ini, Suzuki merupakan seorang berusia 15 tahun yang bernama Sato. Awalnya dia mengira bahwa semua itu hanyalah mimpi, namun terbantahkan karena apa yang dirasakan di dunia tersebut tampak sangat nyata. Di awal kedatangannya di dunia tersebut, Sato kini menjadi seorang petualang dengan level tertinggi. Karena kekuatan yang mengerikan itu, dia pun memutuskan untuk menyembunyikan dan menikmati kehidupan barunya tersebut. Korewa Zombie Deska. Aku sendiri kurang suka sih dengan anime ini karena heroin di anime ini cukup sampah semua. Mulai dari kelakuannya yang suka nonjok si tokoh utama, tsundere, dan suka menghina si karakter utama. Bercerita tentang Ayumu Ekawa yang menjadi zombie karena dibangkitkan dari kematian oleh necromancer yang bernama Eucliwood. Ayumu ini mati karena dibunuh oleh pembunuh berantai. Lalu setelah dia hidup menjadi zombie, dia bertemu dengan seorang gadis penyihir bernama Haruna dan seorang ninja bernama Seraphim. Ya pada akhirnya mereka bakal tinggal bareng, dan Ayumu pun berusaha mencari siapa yang sebenarnya sudah membunuhnya. Meskipun anime jalan ceritanya menarik, tapi dengan heroin yang sampah kayak gini, aku jadi agak males juga nontonnya. Hundred. Bersetting di masa depan di mana ada makhluk dari luar angkasa bernama Sevek yang ingin menjajah bumi. Tapi ada sebuah senjata setara dengan Sevek yang bernama Hundred. Kebetulan si MC bernama Kirasaki Hayato yang ingin menjadi guru bela diri dengan menggunakan Hundred ini. Setelah dia berhasil masuk ke sekolah Little Garden, dia bertemu dengan reverse trap bernama Emil dan menjadi teman sekamarnya. Meskipun bertema harem, anime ini nggak cuma menyuguhkan fanservice, tapi juga menyuguhkan pertarungan yang lumayan lah. Nah itu tadi adalah anime-anime dengan konsep harem overpower. Kalau ada anime yang belum tak sebutin, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.